Hai, gue Vici Banzio. Hari ini gue mau review Adidas T-Rex Anylander RDY. Ya, oke. Kali ini gue mau review sepatu Adidas yang berbeda, bukan dari Adidas Originals ataupun Adidas Performance yang running, tapi Adidas T-Rex. Nah, Adidas T-Rex ini masih di bagian Adidas Performance juga, tapi dia bukan running shoes. Dia Adidas khusus untuk hiking atau olahraga trekking juga bisa, atau olahraga yang lebih banyak di dataran tinggi atau di gunung, atau kalian pakai juga casual juga masih bisa sih sebenarnya. Oke, kita lihat dari boxnya dulu ya. Nah, boxnya ini dia berwarna coklat atau krem. Masih ada logo performance-nya juga, tapi nggak begitu kelihatan, dia agak tipis di sini ya. Kemudian kita lihat bagian samping, di sini ada tulisan T-Rex Anylander Rain RDY. Nah, R-nya ini adalah Rain ya. Jadi sepatu ini cukup baik kalau misalnya digunakan untuk hujan tipis-tipis lagi itu. Jadi nggak terlalu berasa kakinya basah. Oke, ini gue beli size 451/3. Kemudian bagian samping sininya ada tulisan tekstilnya 60%, sintetis 40%, solnya terbuat dari karet 100%. Oke, nah kita lihat bagian dalam boxnya. Nah, ini kita tetap dapat roti ya, kertas roti, tapi polosan, nggak ada tulisan atau logo Adidasnya. Kemudian ini sepatunya kita coba cek dulu dari bagian atasnya ini, bagian upper ya. Bagian uppernya ini dimulai dari tangnya, ini ada tulisan T-Rex dan logo Adidasnya. Kemudian untuk solesnya ini dia ada campuran warna hitam dan orange. Nah, kemudian di bagian samping solesnya ini dia kayak ada tambahan karet gitu sih. Dan ini uniknya, bagian solesnya ini bukan lubang yang menghadap atas, tapi lubangnya seperti atas dan bawah. Jadi kayak kalau misalnya mau ditarik gitu, tarik di atas, yang bawah juga gampang keikut ya, ketariknya gitu. Kemudian untuk bagian sampingnya tetap ada dia logo tiga garisnya Adidas ini, bagian samping kiri dan kanan. Kemudian untuk bagian belakangnya sini ada tulisan T-Rex-nya dengan jahitannya, ini ada 2 jahitan, jadi kokoh banget, kuat banget dia, nggak gampang lepas. Kemudian ini untuk bahannya sendiri dia kain untuk bagian uppernya ini, tapi agak berbeda dengan sepatu running ya. Jadi ini agak tebel ya, ini agak tebel dan enak banget buat dipakai kalau misalnya kalian hiking atau trekking dan berbagai macam kegiatan outdoor lainnya, khususnya di pegunungan atau di tempat-tempat dataran tinggi atau bebatuan ya. Jadi ini memang sepatu yang dikhususkan bukan untuk running. Bagian atasnya sini tebal. Kalau kalian pakai cuman untuk jalan-jalan di perkotaan atau di tempat panas gitu, ini cukup gerah gitu. Jadi karena ini kainnya tebal sekali, di bagian sininya tebal, jadi nggak begitu enak, nggak begitu nyaman kalau kalian pakai panas-panasan. Tetap bisa, tapi kayak kaki kalian paling keringetan banget sih gitulah. Nah, kemudian untuk bagian depannya ini ada seperti pelindung kakinya ini, dan ada tulisan Rain RDY ya. Jadi ini memang untuk cuaca hujan, ini bisa mereduksi air yang masuk ke dalam sepatu kalian, sepatu ini. Tapi kalau misalnya hujannya kencang banget, ini tetap masuk airnya gitu ya. Kemudian bagian depannya ini ada logo Adidasnya di ujung sepatunya. Jadi kayak
Ini bagus sih buat kalau misalnya kalian kebentur gitu kakinya ya kan, tetap jadi kayak dia ada sedikit pantulan gitu. Nah, ini sepatu bagian midsole-nya ini dia karet ya. Sepertinya Eva. Ini cukup membal ya, cukup keras. Jadi kalau kalian dia nggak begitu membal seperti Ultra Boost atau 4D, tapi ini kalau misalnya kalian pakai jalan jauh ini tetap nyaman ya, karena nggak tahu ini kalau misalnya kalian nginjak gitu dari kalian nginjak dan kalian berjalan ini empuk banget, empuk yang benar-benar empuk kalau dipakai untuk jalan dan bawa perlengkapan berat sih gitu ya. Tapi kalau dipakai lari ini kurang nyaman dan nggak cocok karena ini bukan running shoes. Oke. Ini kita lihat bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini seperti biasa, ini traction. Dan dulu gue pernah punya Adidas T-Rex juga, T-Rex Voyager 21, Voyager 21. Sama pakai traction juga di bawahnya. Ini juga sama traction tapi dia lebih banyak pattern untuk pullnya ini kayak ada banyak gitu. Jadi kalau kalian pakai ini di aspal atau di jalanan yang datar ini kurang begitu berasa nyaman, tapi enak banget ini sepatu dipakai kalau kalian berjalan di atas tanah atau rumput gitu ya, karena kayak bagian pullnya ini kayak bisa narik gitu, lebih responsif lagi sih gitu, jadi enak ya. Ini sepatunya juga keluaran tahun 2024 ya. Ini keluaran tahun 2024 bulan Mei. Bulan 8. Bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Jadi ini sepatu belum lama-lama banget lah, kalau di tahun 2005 kayak belum ada setahun juga ya. Nah, jadi sepatu ini enak banget buat dipakai hiking, buat dipakai trekking juga enak karena memang spesifikasinya seperti itu yang tertulis di adidas.co.id atau adidas.com di deskripsi sepatu ya. Gue juga pernah coba sepatu ini jalan kurang lebih sekitar 20 km dan di perkotaan itu tetap nyaman ya, apalagi kalau misalnya lintasannya itu terbuat dari tanah atau di bukit atau di pegunungan, itu akan lebih nyaman lagi gitu, akan lebih terasa soft lagi sepatunya, lebih terasa empuk ya gitu. Gue jual sepatu ini di Tokopedia dan Shopee, linknya gue taruh di deskripsi. Silakan kalau kalian suka dengan sepatu ini, kalian bisa beli. Gue taruh sepatu ini di harga yang nggak mahal-mahal banget dan lebih murah dari harga ketika gue belinya tentunya. Dan gue pastikan gue nggak pernah jual sepatu Adidas palsu, gue selalu jual sepatu Adidas asli. Gue beli sepatu ini di marketplace di Arcais dan gue bandingkan juga dengan yang di mall, memang sama-sama asli karena benar-benar sama persis asli ya. Jadi ini bukan sepatu yang palsu. Oke. Kurang lebih itu aja video review kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, comment, subscribe, dan jangan lupa disebarin ke teman-teman kalian biar gue lebih semangat lagi untuk bikin konten review sepatu, review sportswear lainnya, dan juga berbagi video unik bikinan gue sendiri. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.